Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita masih akan membahas mengenai pengontrolan proses, yakni penggunaan kalkulator blok. Nah, kemudian bagaimana kita mau menghitung fungsi kita? Nah, kita bisa memilih apakah mau menggunakan Fortran atau Excel. Nah, kalau mau menggunakan Fortran, maka kita harus menggunakan kaidah-kaidah yang diminta oleh Fortran. Nah, di sini kita bisa mengetikkan variabel-variabel yang kita punya itu dengan menggunakan mouse kanan. Kita bisa memilih variabel list. Nah, di sini variabel kita tadi adalah mflow dens dp dmu. Untuk menghindari kesalahan pengetikan, kalau ada nama-nama yang mirip, kita bisa copy dengan mouse kanan, kita copy. Kemudian kita ke Fortran-nya, kita bisa ketikkan, misalnya ini kita paste, nah dia akan ketik mflow. Ini untuk menghindari kita salah mengetik. Nah, untuk bahasa Fortran, saudara harus paham bahwa statement atau persamaan harus dimulai pada kolom 7. Nah, sehingga saudara harus memperhatikan di sini. Di sini ada kolom. Posisi kita di kolom mana? Kolom 7. Nah, baru dimulai. Kalau di kolom 1, itu boleh diisi hanya dengan C yang bermakna itu adalah baris untuk komentar. Nah, statement yang akan dieksekusi adalah yang dimulai dari kolom 7. Nah, ini misalnya kita definisikan atau kita hitung bahwa volumetric flow adalah sama dengan mflow dibagi dens. Mflow dan densnya tadi kita ambil ya, sehingga dia sebagai input variabel. Kemudian misalnya kita menggunakan cube dengan diameter 0,1, ini memakai British. Kemudian ada bilangan pi 22/7. Kemudian kita menghitung bilangan Reynolds sebagai 4/pi dikalikan densitas, dikalikan flow, dibagi diameter, dibagi dmu atau viskositas. Ya, prinsipnya ini untuk menghitung bilangan Reynolds. Kemudian dari bilangan Reynolds, kita bisa menghitung faktor friksi F. Nah, faktor friksi F sebagai bilangan Reynolds, ini kita pakai formula empiris ya, formula tertentu. Nah, saudara bisa menggunakan persamaan yang lain, tergantung dari persamaan mana yang akan saudara pakai. Ini biasanya sebetulnya untuk ya aliran fluida di dalam cube ya, salah satu bentuknya seperti ini. Nah, setelah faktor friksi kita hitung, nah barulah nanti kita akan bisa pakai untuk menghitung pressure drop, yakni dari persamaan Euler itu ya, bahwa pressure drop akan merupakan bilangan yang berbanding lurus dengan faktor friksi dan berbanding lurus dengan kuadrat dari flow. Nah, di sini ada parameter. Ini yang parameter saya ambil sekedar untuk menyesuaikan saja ya. Rumus yang sesungguhnya nanti saudara bisa mengambil dari rumus-rumus yang disediakan. Ini saya sekedar mengambil agar nilainya wajar.
Tapi kalau kita menggunakan persamaan empiris dengan satuan yang sudah sesuai, maka nanti dari persamaan empiris dari persamaan Euler itu nilainya sudah akan wajar. Dan di sini saya menambahkan angka untuk memberikan nilai yang wajar. Nah, kemudian salah satu kegunaan dari block kalkulator tadi adalah untuk menampilkan variabel ketika kita sedang melakukan debugging, ya, atau dalam proses simulasi mungkin kita ingin memonitor suatu variabel. Nah, di sini kita bisa menulis sesuatu variabel lewat statement write, kemudian formatnya dengan bintang, kemudian targetnya adalah end terminal, yakni nanti ke monitor. Nah, ini kita akan menuliskan volumetric flow, bilangan Reynolds, dan faktor friksi. Nah, kemudian GP-nya karena kita state sebagai export variable, maka hasil hitungan ini akan dikirim ke blok berupa header tadi. Sehingga nilai DP yang akan digunakan bukan lagi yang kita masukkan, tetapi yang akan digunakan bukan yang ini, tapi yang akan digunakan adalah yang hasil hitungan dari blok kalkulator yang ada di sini. Nah, ini kalau kita jalankan, tadi di header kita memberikan nilai minus 0,1. Nah, ini kalau kita lihat dari perhitungan awal, karena dia ada recycle, maka akan muncul solver 01 dan akan ada perhitungan iteratif. SEP, reaktor, C1, cool. Nah, tadi kita ingin melihat nilai dari variabel volumetric flow, bilangan Reynolds, dan faktor friksi. Nah, ini yang tadi kita ingin tampilkan. Bilangan Reynolds, volumetric flow, bilangan Reynolds, dan faktor friksi. Ini variabel yang kita tampilkan. Nah, di sini nilainya tentu akan berubah-ubah karena dia sedang menyelesaikan proses iterasi dari stream recycle-nya, ya. Di sini akan berubah, maka di sini berubah. Ketika ini ganti, maka nilai di sini akan ganti. Demikian seterusnya sampai dia konvergen. Nah, ini nilai dari volumetric flow, bilangan Reynolds, dan faktor friksi hasilnya. Sehingga kalau kita lihat di cooler di sini nilainya tetap minus 0,1, tetapi ketika kita melihat di result-nya, kalau kita bandingkan dengan, coba kita ingin melihat di stream react out, kemudian di stream cool out. Nah, di sini pressure drop-nya, nah kita bisa melihat bahwa dari alat yang masuk itu adalah 14,7. Tetapi yang keluar dari coolernya adalah 14,65. Kalau dihitung menggunakan yang kita masukkan, nah tentunya di sini harusnya 14,6. Karena kita memasang pressure drop-nya minus 0,1 atau pressure drop-nya adalah 0,1. Jadi harusnya 14,6. Nah, tetapi karena kita tidak menggunakan itu, yang kita
gunakan adalah hasil hitungan, nah maka yang keluar adalah ini. Nah, jadi yang kita masukkan di bagian filter di input itu tidak dipakai, tetapi dia akan menggunakan nilai hasil hitungan dari blok kalkulator. Nah ini kalau kita mau menggunakan pengontrolan proses dari pressure drop, kita gunakan kalkulator berupa Fortran. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan Excel? Nah, kalau kita mau menggunakan Excel, tinggal kita pilih di sini Excel. Kemudian kita masuk ke sana. Nah, kemudian kita menghubungkan. Nah, sebelumnya kita definisikan variabel-variabel yang akan kita pakai, misalnya, ini misalnya saja, panjang cubnya 12. Ada bilangan pi, ada diameter. Nah, ini yang terpenting, ada massa. Massanya, kemudian ada densitas, ada viskositas, kemudian dp. Nah, variabel yang nanti kita import, itu kita koneksikan. Jadi ketika kita masuk ke Excel-nya, maka nanti di sini akan muncul variabel-variabel yang sudah kita definisikan. Nah, variabelnya apa? Nah, ini ada mflow, dens, dmu, dp. Nah, di sini karena dia adalah mass flow, maka kita koneksikan dengan mflow. Kita pilih mflow-nya. Kemudian untuk dens, karena dia maksudnya density, kita hubungkan dengan dens. Kemudian untuk viskositas, kita hubungkan dengan dmu. Kemudian untuk dp-nya, kita hubungkan dengan dp. Nah, otomatis nanti di sini akan diberi warna yang berbeda. Yang import variabel akan diberi warna hijau, sedangkan untuk yang export variabel akan diberi warna merah. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan perhitungan berdasarkan variabel yang ada. Misalnya, flow adalah massa dibagi dengan densitas. Kemudian Reynolds, nah kita definisikan 4/pi dikalikan dengan variabel-variabel yang ada ya, sesuai dengan definisi kita di sini. Misalnya, P3 adalah berarti dia adalah pi, P6 adalah berarti densitas, P8 berarti volumetric flow, demikian seterusnya, sesuai yang ada di sini. Nah, kemudian kita menghitung bilangan Reynolds sesuai dengan persamaan ini, kemudian kita menghitung faktor friksi sesuai dengan persamaan empiris kita. Ini di bilangan yang apa? Bilangan yang sesungguhnya ya. Kalau apa? Kalau kita misalnya mengambil dari suatu persamaan empiris. Nah, tapi sekali lagi bilangan yang saya gunakan tadi yang di Fortran adalah sesuatu yang apa? Yang cuma kita berikan nilai secara bebas. Tetapi yang benar nantinya saudara harus mengambil apa? Mengambil dari persamaan-persamaan korelasi yang ada. Nah, sekarang kita akan punya dp yang akan dihitung dengan persamaan yang sudah kita pilih. Nah, ini kalau kita jalankan, misalnya saya akan riset. Kemudian karena ini kita riset, dp, karena ini variabel yang terhitung, nanti dia akan berhitung sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sini. Ini misalnya kalau saya nolkan dulu,
Nah, sekarang sudah akan berisi sesuai dengan hasil perhitungan. Nah, jadi saudara bisa menggunakan Fortran kalau untuk model-model sederhana, tapi bisa juga untuk menggunakan Excel, tergantung apa kesukaan kita. Nah, tetapi bagaimana kalau kasus kita sangat kompleks dan rumit, membutuhkan pengolahan data yang sangat banyak? Nah, kita akan diuntungkan kalau kita menggunakan Excel. Nah, ini saya berikan contoh salah satu simulasi yang pernah saya buat. Nah, di sini kita membuat simulasi terkait dengan pengambilan ya gas alam. Ini berbagai sumur gas alam yang ada di daerah Sulawesi sana. Satu daerah diambil dari daerah Dongli, satu sumur lagi dari Minahagi, satu sumur lagi ada dari Matindo, kemudian ada dari Maleo, kemudian ada dari Sukamaju. Ini nama daerah ya, sesuai dengan keberadaan sumber gas alamnya. Nah, sumber gas alam ini tadi akan kita kirimkan ke suatu unit untuk mengolah secara menghilangkan katakanlah zat-zat tertentu, misalnya ada kandungan airnya, ada kandungan C4, C5 dan seterusnya, nanti kita sebut sebagai kondensat itu. Untuk sebelumnya nanti selanjutnya akan dikirim untuk dilakukan liquefaction. Nah, di sini untuk bisa mengalir, maka kebetulan di masing-masing sumur itu kan tingkat suhunya berbeda, tekanannya berbeda, volumenya berbeda, komposisinya berbeda. Nah, untuk bisa mengalirkan sesuai dengan kebutuhan kapasitas yang kita butuhkan, maka harus ada pengontrolan. Ada pengontrolan flow, ada pengontrolan tekanan di masing-masing sumur itu. Agar nanti bisa mengalir sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Nah, misalnya ini adalah data-data yang telah diperoleh dari bagian eksplorasi, bahwa diperkirakan sumur-sumur tadi akan memiliki umur berbeda-beda. Misalnya ada yang umurnya, artinya umur di sini maksudnya adalah umur ekonomis untuk dioperasikan ya. Ini kalau dipertahankan sampai 26 tahun, kapasitasnya mula-mula akan untuk sumur Donggi, kapasitasnya penuh 50, kemudian akan tahun ke-14 mulai turun kapasitasnya, terus menurun, kemudian untuk menambah atau mempertahankan kapasitas berada pada kondisi target, maka sumur yang lain nanti harus diaktifkan. Nah, ini misalnya tahun pertama yang harus diaktifkan karena target kita adalah 95 kapasitasnya. Donggi, Matindo, Maleo Raja, Minahagi, cuma sampai Maleo Raja ya yang diaktifkan. Ini target kapasitas sudah tercapai. Ini bertahan sampai mulai umur ke-16. Nah, mulai ke umur ke-16, 3 sumur sudah tidak lagi memadai untuk mensuplai sesuai dengan kapasitas, maka kemudian sumur yang lain harus diaktifkan, yakni Minahagi. Demikian seterusnya, sampai umur ke-20, maka sumur yang Sukamaju harus diaktifkan, agar kapasitas tetap dipertahankan. Nah, tetapi mulai tahun berikutnya, kapasitas penuh sudah tidak bisa bertahan lagi, kapasitas otomatis akan berkurang menjadi 82, tahun berikutnya berkurang lagi, demikian seterusnya, sampai umur ke-26, kapasitas ekonominya itu sudah tercapai. Artinya tahun ke-27 ini sudah tidak dijalankan karena nilai keekonominya sudah terlampaui. Jadi biaya operasi yang diperlukan nanti sudah akan kurang dari profit yang dihasilkan. Karena apa? Kapasitasnya sudah terlalu kecil. Nah,
pada masing-masing tahun kita harus menghitung ya kebutuhan powernya berapa. Karena kita akan melakukan kompresi. Nah, dalam rangka menghitung kebutuhan power itu, termasuk nanti tentu bagian-bagian yang lain yang terpengaruh oleh adanya perubahan kapasitas, terpengaruh oleh adanya perubahan komposisi. Nah, analisis yang lebih detail tentu pada masing-masing tahun itu komposisi umpannya juga akan berbeda. Nah, namun dalam simulasi ini, komposisi umpan kita asumsikan tidak berubah sesuai dengan komposisi di tahun pertama. Nah, perhitungan yang lebih detail tentu akan menghandle itu. Nah, untuk keperluan simulasi, nanti kita akan mengambil kapasitas sesuai dengan tahun yang bersangkutan. Jadi kita akan mensimulasikan tahun pertama seperti ini, tahun kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Nah, ini kita beritahukan ke Aspen lewat state variable di sini year. Ya, ini menggunakan dia sebagai parameter. Kemudian variabel yang kita ekspor adalah volumetrik dari masing-masing sumur. Yakni di sini punyanya Donggi, di sini sumur yang kedua adalah Matindo, ketiga Melioraja, demikian seterusnya. Nah, nilai ini yang kita import ke Aspen, kemudian nanti Aspen akan menjalankan simulasi dan kemudian akan menghitung kebutuhan power dari kompresor. Nah, selanjutnya itu nanti kita amati di bagian sensitivity analysis. Nah, di sini kita melakukan mendefinisikan HP-nya adalah power dari kompresor. Di sini ada berbagai variabel sesuai dengan kebutuhan ya, yang mau kita amati. Banyak sekali variabelnya. Kemudian ini kita tabulasikan variabel apa yang mau kita amati. Ini kita mengamati apa? Mengamati pengaruh tahun. Pengaruh tahun terhadap berbagai parameter yang akan kita lihat. Nah, ini kebetulan sudah kita jalankan. Kalau kita lihat hasilnya adalah ini. Nah, ini di tahun. Kemudian ini power yang dibutuhkan. Ini di tahun-tahun awal tentu sesuai dengan kapasitasnya. Nah, tapi kemudian mulai tahun tertentu karena kapasitasnya sudah akan menurun atau berkurang, maka power yang dibutuhkan juga akan berkurang. Nah, kebetulan tekanan yang diperlukan untuk sumur-sumur juga akan tertentu. Ini kalau kita lihat bagaimana kita harus melakukan pengontrolan tekanan. Ini sumur di Matindo, Donggi, Minahagi, Sukamaju tadi, yang Melioraja. Ini tekanannya masih tetap sampai di sini. Nah, kemudian nanti kita harus melakukan pengontrolan tekanan. Agar apa? Agar flow-nya bisa terjaga kapasitasnya. Nah, ini salah satu contoh apa? Kita membuat simulasi yang melibatkan pengolahan data yang mungkin sangat banyak. Di sini kita melakukan penyederhanaan ya, komposisinya dianggap tetap. Sesungguhnya dia berubah. Nah, jadi di sini juga saudara bisa merasakan bahwa sesungguhnya ini simulasinya adalah simulasi steady state, tetapi bisa dikatakan sebagai apa? Untuk menggambarkan simulasi yang sifatnya berubah terhadap adanya perubahan waktu. Nah, tetapi di sini jadinya apa? Prosesnya adalah quasi steady state. Kita mempelajari pengaruh adanya waktu, tetapi prosesnya sendiri sebetulnya steady state. Nah, kalau tentu saja kita bisa mengamati sebagai tergantung kebutuhan ya. Kalau perubahannya itu bisa teramati dalam ukuran tahun, ya kita amati tahunnya. Tetapi kalau dia bisa kita amati perubahannya dalam bentuk bulan, artinya lebih cepat berubahnya, ya tentu yang kita amati adalah sebagai bulan. Kalau dalam bulan juga masih terlalu kasar atau belum teramati perubahannya, nah kita bisa amati perubahan berdasarkan hari. Demikian seterusnya. Jadi kita bisa melakukan apa?
simulasi yang sebetulnya prosesnya terjadi secara steady state, tetapi karena kondisi di depan, yakni di upstream, kondisi di awal mengalami perubahan, nah kita bisa lakukan sebagai quasi steady state, dan kita memainkannya dengan menggunakan sensitivity analysis. Nah, barang tentu ini membutuhkan kreativitas saudara ya di dalam menghandle permasalahan. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.